Sejumlah kerusakan bangunan terjadi akibat dampak gempa Aceh 6 skala Richter kemarin. Gempa merusak sejumlah bangunan rumah warga dan sekolah. Ya, sementara korban meninggal satu orang, yaitu Tutia Rahma berusia 10 tahun. Korban menderita luka berat. Sementara itu korban luka berat 5 orang dan luka ringan 15 orang. Ya, lalu bagaimana pantauan kerusakan dan korban dalam gempa bumi di Aceh? Sudah bergabung dengan kami di sini rekan Aditya Pranata di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi Aceh. Adit, bagaimana kondisi di sana? Bagaimana dengan korban jiwa? Apakah bertambah atau seperti apa? Ya Alfa, benar sekali kondisi gempa yang terjadi kemarin tanggal 22 Januari 2013 tepat pukul 5:22 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Pidi, tepatnya terhadap 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Pidi mengalami kerusakan bangunan yang bisa dikatakan cukup parah karena ada ratusan bangunan yang rusak, baik rumah warga, sekolah, bangunan pemerintahan, bangunan kesehatan, dan juga tempat ibadah. Ya, selain itu juga seperti yang kami peroleh hingga saat ini korban jiwa hanya ada satu orang anak perempuan usia 10 tahun bernama Tutia Rahmi, di mana pada saat terjadinya gempa subuh itu Tutia Rahmi beserta adik dan juga ibunya sedang tertidur lelap di sebelah tembok yang runtuh menimpa Tutia Rahmi dan langsung membuat Tutia Rahmi meninggal dunia. Dan memang saat ini kami berada di Kecamatan Mane, salah satu kecamatan yang mendapatkan ataupun juga dampak terburuk dari gempa yang terjadi kemarin dengan kekuatan 6 skala Richter. Di Kabupaten Mane ini, di sebuah rumah yang bisa dikatakan tidak begitu besar, saya akan mengajak Anda melihat langsung pemirsa seperti apa kerusakan yang terjadi di salah satu rumah di Kecamatan Mane, yaitu rumah duka dari Tutia Rahmi. Dan memang terlihat memang masih menyelimuti duka dari ibu kandung Tutia Rahmi sendiri melihat kemarin terjadinya gempa. Tutia Rahmi langsung dilarikan ke rumah sakit dan langsung dimakamkan. Ya, Ibu Mariana, mungkin saya ingin bertanya-tanya dengan Ibu Mariana melihat situasi dan juga kondisi rumah yang saat ini sudah dipenuhi dengan reruntuhan batu. Ya, Ibu Mariana, mohon maaf sebelumnya saya ikut turut berduka atas meninggalnya Tutia. Bisa sedikit diceritakan Ibu bagaimana terjadinya gempa dan membuat anak ataupun juga putri Ibu meninggal dunia? Ya, saya pun tak tahu Pak, kan tiba-tiba udah runtuh semua, kami udah tutup. Ya, pada saat gempa apa tidak sempat membangunkan anak atau pada saat itu sedang tertidur lelap semuanya atau bagaimana Ibu? Tidur terlelap semua. Tahu-tahu udah meninggal dia. Meninggalnya bagaimana Bu? Tertimpa atau sempat dilarikan ke rumah sakit atau bagaimana Bu? Enggak, tertimpa kami dua-duanya. Bisa diceritakan Bu di mana Bu lokasi kamar pada saat itu tertimpa tembok di mana? Di sini. Di sini Pak. Ini kamar ya Bu ya? Nah, kamar persis Tuti tidur di sebelah tembok atau bagaimana Bu? Tidur di pangkuan saya Pak. Tidur di pangkuan Ibu. Terus? Lalu kami kan nggak tahu juga. Tahu-tahu udah tutup semua. Kan sebelumnya ada informasi mengatakan gempa-gempa kecil. Apakah ketika gempa-gempa kecil tidak sempat bangun lalu sempat untuk lari seperti itu Bu? Sempat lari. Udah tutup semua. Ini kawan yang buka saya tolong Pak. Ya, Ibu saat itu bersama siapa aja Bu selain Tuti ya Bu? Tidur 4 orang kami Pak. Dengan anak-anak ya Bu ya. Nah, Tutia meninggal dunia. Ibu beserta dengan 2 anak yang lainnya luka-luka apa saja Bu? Ya, luka di kepala ini dia Pak. Luka di kepala. Nah, yang kedua ya Bu ya. Ini nomor 3. Ya, nomor 3. Sebelumnya udah ada tanda-tanda belum Bu akan ada terjadinya gempa atau mungkin ini gempa yang keberapa kali merasakan di sini atau memang sering gitu Bu? Memang nggak tahu Pak. Tahu udah tutup kami semua. Ya Ibu, anak Ibu telah meninggal dunia. Yang sekarang Ibu benar-benar inginkan dapat bantuan apa Ibu kira-kira?
Seserah bapak lah. Kalau bapak mau tolong saya. Ya kita kan tahu Bu, Ibu rumah Ibu kita melihat sangat hancur seperti ini Bu. Runtuhan bangunan yang bisa dikatakan sudah tidak dapat ditempatin lagi Bu. Keinginan apa Bu mungkin yang bisa Ibu sampaikan? Kira-kira bantuan apa Ibu? Tolonglah bapak bantu rumah saya. Bisa dibuka Ibu? Buka aja Ibu, nggak apa Bu. Baik, ya mungkin kami belum bisa mewawancarai lebih lanjut Ibu Mariana pemirsa karena masih berduka mengingat meninggalnya anak Ibu Mariana bernama Tutia yang berusia 10 tahun dan memang diakibatkan oleh dampak gempa dengan kekuatan 6 skala Richter. Dan memang selain rumah-rumah warga yang rusak, kami juga memiliki data lengkap dari BP di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh juga sudah mulai mendata di mana mengatakan ada korban jiwa 1 orang bernama Tutia Rahmi, korban luka ringan sebanyak 15 orang dan luka berat ada 5 orang yang saat ini sudah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Sigli, Kabupaten Pidi. Rumah rusak berat ada sebanyak 82 unit dan 149 rusak ringan. Sementara untuk tempat ibadah, masjid ada 6 unit dan musola ada 3 unit yang rusak. Sementara untuk kantor camat ada sebanyak 2 unit, sekolah rusak berat ada 2 unit, dan sekolah yang rusak ringan dari 4 kecamatan ada 18 unit. Sementara untuk puskesmas 3 unit yang rusak parah, sementara rusak ringan ada 4 unit. Dan ada juga jembatan yang permanen juga rusak akibat gempa, yaitu di jembatan Simpang Turu ada 1 unit yang rusak. Dan sementara ini tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu korban gempa adalah mendirikan tenda pengungsi sebanyak 3 unit. Di Kecamatan Mane akan membangun 2 tenda pengungsi dan di Kecamatan Gempang akan ada 1 unit tenda pengungsi. Dan memang sampai tadi malam ada sebanyak 33 kepala keluarga yang masih mengungsi mengingat bangunan rumah mereka yang masih retak dan khawatir akan terjadi gempa-gempa susulan dan runtuh. Sementara juga lokasi yang terparah dan jumlah terbanyak yaitu di Kecamatan Gempang, jaraknya 10 km dari lokasi Kecamatan Mane saat ini kami berada.